Selanjutnya mungkin ke Mas Subhan ya. Kita dari Barat dulu. Tadi penggagas, kemudian penulis pertama. Sekarang kita dari Barat dengan Mas Subhan. Mas Subhan sudah cukup intens ya komunikasi dengan kami. Meskipun kegiatan sudah selesai, tapi kita sering diskusi beberapa isu yang menurut saya cukup relate dengan semangat dari inkubator literasi. Nah, silakan Mas Subhan memberikan pandangan, kemudian masukan bagaimana ke depan inkubator literasi perpustakaan nasional ini bisa jauh memberikan dampak kepada banyak orang. Silakan, Mas. Iya, terima kasih Mas Edi Wiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pertama untuk para narasumber, pemantik diskusi, Bang Ivan tadi. Saya simak gagasan luar biasa. Kemudian Mas Asran, Mbak Anita, kemudian Kak Gusti, Mas Aris, termasuk moderator Uni Arya, ya. Terima kasih untuk undangan di forum ini dan saya ingin menyapa juga teman-teman yang hadir di Zoom lainnya di berbagai kota dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang dan mudah-mudahan banyak gagasan yang bisa kita pertemukan nanti. Sumatera Barat pertama sekali menerima program ILPN ini itu di tahun 2022 ketika sekolah menulis selebsis yang saya kelola sejak zaman pandemi itu sudah berada di tahun kedua dan yang menghubungi tentu Mas Edi Wiono sebuah kehormatan penghargaan kepada sekolah menulis selebsis sehingga bisa ikut menyelenggarakan kegiatan ini setelah 2 tahun sebelumnya ILPN diluncurkan. Nah, mulanya saya masih meraba-raba seperti apa konsep ILPN ini, tapi setelah dijelaskan oleh Mas Edi, kemudian membaca banyak referensi tentang kegiatan-kegiatan sebelumnya, sehingga saya memahami dan menemukan konsep ILPN sesungguhnya yang diharapkan oleh Perpusnaspres, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, tentu saja ketika pada bulan April 2022 itu kami menyelenggarakan ILPN, respon publik itu luar biasa karena memang kegiatan-kegiatan kepenulisan di Sumatera Barat itu sampai hari ini mendapat tempat yang bagus di kalangan pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat umum lainnya. Maka ketika 2022 ILPN diluncurkan, puluhan peserta mengirimkan naskahnya dan ketika diinkubasi mulai dari BIMTEK, workshop, lalu perbaikan naskah, kemudian editing, lalu diterbitkan bukunya sampai kemudian diluncurkan di Bukit Tinggi bersama Mas Edi dan tim Perpusnas Press, juga bersamaan dengan peluncuran buku terbitan Perpusnas Press yang diselenggarakan hasil workshop UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta ketika itu, buku yang dihasilkan itu bisa menjadi penyemangat pemantik teman-teman untuk berkarya selanjutnya. Karena seamatan saya dari 15 pemenang ILPN di Sumatera Barat sampai hari ini, mereka terus aktif menulis di media massa, kemudian menerbitkan buku. Nah, menurut hemat saya, ILPN ini sangat penting dan berguna. Kenapa? Karena hadirnya pemerintah di situ, ketika kegiatan-kegiatan kepenulisan di era disrupsi digital ini, penerbitan buku menghadapi badainya, toko buku pun demikian banyak yang tutup, penerbitan, percetakan banyak yang tutup. Lalu ILPN hadir, artinya persoalan-persoalan terhadap kurangnya penulis, kurangnya buku itu bisa dijawab oleh LPN. Nah, tentu saja harapan saya ke depan kegiatan ini bisa berkembang, mulai dari penyelenggaraannya, lokusnya semakin tersebar, kemudian pesertanya kalau kalau pada ILPN awal ini bisa melibatkan peserta umum, barangkali ke depan bisa lebih khusus begitu. ILPN di kalangan kampus diikuti oleh dosen misalnya, atau khusus untuk guru-guru, guru SMP, SD, SMA, karena problem-problem di lembaga pendidikan kita itu sangat banyak sekali yang bisa bisa dituliskan karena pelakunya ada di situ, guru, dosen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga bisa pelibatan tadi digagas oleh Mbak Anita ya yang lebih luas, bisa melibatkan ibu rumah tangga barangkali dan lain sebagainya. Kemudian puncak dari LPN ini bisa menjadi eh, satu tempat yang dikumpulkan pada PWF, Perpusnas Orator Festival, yang tentu saja harapan kita PWF ini tidak hanya di pusat dan alhamdulillah sudah menyebar ke daerah dan
disitulah titik temunya ketika penyelenggara ILPN hadir di sana, ketika peserta ILPN di daerah itu hadir di sana, ada temu pembaca dan penulis, ada temu penulis dan pembaca, sehingga iklim iklim ini bisa terus dikembangkan, sehingga ada motivasi di sana, ada semangat di sana. Karena kalau tidak ada festival seperti ini, ya saya kira masih ada yang kurang. PWF sebagai festival literasinya Perpusnas bisa bisa terus ditingkatkan kualitas konten kegiatannya. Ya barangkali bisa bisa serupa nanti seperti Ubud Writer, Makassar Writer Festival dan lain sebagainya yang festival-festival itu masih eksis dan tentu saja bisa mempertemukan banyak orang di ranah kepenulisan. Jadi saya berharap Mas Edi dan kawan-kawan semua bahwa ILPN ini patut kita pertahankan, kita dorong untuk terus ada, termasuk kalau seandainya Sumatera Barat dan lain sebagainya sudah sebagai penyelenggara, nah kita berikan ruang saya kira kepada teman-teman yang sebagai peserta ILPN-nya juga sebagai penyelenggara nanti. Bisa saja mereka punya ide-ide lain yang bisa dikembangkan di situ dari kemenangan mereka menulis sehingga menjadi penyemangat pemantik mereka untuk berkarya lebih masif lagi. Saya memberikan apresiasi kepada Perpusnas Press yang sudah tahun keempat ya beranjak ke tahun kelima menyelenggarakan ILPN. Nah, kita berharap ini tidak berhenti. Nanti di tahun kelima ada tahun keenam dan seterusnya sehingga dia bisa menjadi outputnya pembudayaan membaca dan menulis di masyarakat kita ketika problem-problem literasi kita masih di cap rendah begitu. Maka ILPN bisa menjadi batu loncatan untuk membangun gerakan Indonesia membaca dan Indonesia menulis yang masif suatu hari nanti. Kemudian yang kedua, saya sepakat dengan teman-teman tadi bahwa kolaborasi lintas instansi ini penting. Jadi PR ini bebannya tidak hanya di pundak Perpusnas Pres atau Perpusnas, tapi juga bisa dikolaborasikan dengan banyak instansi di daerah. Karena dengan semangat kolaborasi itu dari sisi penganggaran, biaya, dan lain sebagainya, saya kira bisa lebih ringan. Nah, tentu saja kebermanfaatan dari produk-produk ILPN ini, salah satunya bukunya tidak terbatas menurut saya Mas Edi. Kalau dicetak terbatas ya teman-teman penulis saja yang akan menikmati itu. Tapi bagaimana bukunya bisa diperbanyak, kemudian bisa menjangkau daerah-daerah 3T terutama. Karena masyarakat di daerah 3T mereka masih kekurangan buku, mereka butuh buku dan akses buku ke kota itu sangat sangat jauh. Tantangan mereka sangat berat. Kawan-kawan di Irian, kawan-kawan di NTT dan lain sebagainya, mereka membutuhkan itu, terutama yang di daerah 3T-nya, ya. Kemudian saya sepakat kalau ini ada platformnya, ada websitenya, ada aplikasinya, sehingga terdokumentasi dengan baik. Pertama, karya-karya itu bisa dilihat secara luas, tidak hanya antar kota, antar provinsi, Nusantara, bahkan masyarakat dunia harus melihat produk ILPN ini lewat lewat akses di platform, bisa website, bisa aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau akhir-akhir ini heboh tentang sastra masuk kurikulum, maka saya kira ke depan bisa juga program ini kita adopsi dengan ILPN masuk sekolah. Karena gerakan ILPN ini bisa mengajak guru-guru untuk menulis, guru-guru untuk siswa untuk menulis, sehingga gerakan menulis ini bisa menjadi gerakan yang masif. Karena kita tahu anak-anak kita hari ini mereka mereka belum cukup eh, banyak yang berminat di bidang tulis menulis. Karena nanti ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, PR yang paling besar itu adalah menulis, menulis makalah sampai endingnya mereka menulis skripsi, S1, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Maka gerakan ILPN ini perlu kita dukung bersama dan mudah-mudahan gerakan tidak pernah berhenti melahirkan banyak penulis-penulis terbaik Indonesia dengan karya-karya yang berkualitas dan bermutu. Terima kasih LPN dan terus bergerak Perpusnas.